Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Denny Satra. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya untuk mengetahui nilai gradien. Oke, simak terus video ini sampai selesai supaya teman-teman paham tentang bagaimana caranya untuk menentukan nilai suatu gradien. Oke. Oke teman-teman, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Jadi, gradien adalah perbandingan antara jarak tegak terhadap jarak mendatar, atau dapat kita artikan sebagai kemiringan dari suatu garis. Nah, Kak, jarak tegak itu yang mana sih? Dan jarak mendatar itu yang mana sih? Jarak tegak di sini kita permisalkan di sini titik A ya, di sini titik A, kemudian ini titik B, dan di sini kita beri titik C. Nah, jadi jarak tegak itu B ke C itu jarak tegak atau sebagai komponen Y ya. Terus kemudian jarak mendatar adalah dari titik A sampai ke titik C, nah, atau komponen X. Nah, jadi gradien ya, jadi gradien sama dengan perbandingan antara jarak tegak, yaitu komponen Y per komponen X. Nah, di sini kita telah diketahui titik A sini yaitu berapa jarak titik A sampai titik C, ya kan? Ya, kita mencari komponen X-nya terlebih dahulu. Nah, kalau sesuai grafik seperti ini, kita mudah mencarinya, yaitu dengan cara menghitung berapa langkah titik A sini sampai ke titik C. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi komponen X benar 6, ya kan? Kemudian komponennya ada berapa langkah? 1, 2, 3 ya, 3. Nah, karena garisnya ke atas, jadi nilai komponen Y nya yaitu positif. Nah, atau bisa kita sederhanakan yaitu 1/2. Jadi M nya adalah 1/2. Nah, ternyata dari rumus ini bisa kita sederhanakan, yaitu ya, gradien sama dengan ya komponen Y per komponen X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, dari grafik ini kita bisa menemukan Y2 min Y1 dan juga X2 min X1. Nah, dari grafik di sini ya kan, titik A ya, di sini bisa kita tulis titik A yaitu X nya negatif 3 ya, negatif 3,
Y-nya berapa? Negatif 1. Nah, kemudian di titik B yaitu X-nya 3 dan Y-nya 2. Nah, dari sini kita bisa masukkan ya. Y2 yaitu 2 ya, dikurang Y1 yaitu negatif 1 per, nah, X2 nya 3 dikurang X1 negatif 3. Jadi berapa? 2 ya, ditambah 1 3 per 3 tambah 3 6 ya kan. Nah, hasilnya sama kan, menggunakan ini kalau seumpamanya yang diketahui sudah terketahui melalui gambar grafik ini. Lebih mudahnya kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. Kalau seumpama yang diketahui adalah gambar grafik seperti ini ya, kita bisa hitung dari titik A sini sampai C ya untuk Kx nya, kemudian Ky nya bisa kita hitung dengan jarak B sampai ke titik C ini ada berapa langkah. Nah, bagaimana dengan kalau seumpamanya titik B ini di bawah ya, coba kita ukur ya. Kalau seumpamanya titik B ini di bawah ya, semisal titik B nya di sini ya. Nah, kita menggunakan penggaris dulu ya. Misalkan titik B nya di sini. Nah, sesuai gambar bisa kita gunakan dengan gradien sama dengan komponen Y per komponen X. Nah, pertama kita mencari komponen X nya terlebih dahulu. Tadi kita sudah ketahui bahwasanya komponen X ada 6 ya kan. Nah, kemudian bagaimana dengan komponen Y nya, yaitu 1 2 ada 2. Nah, karena di sini garisnya miring ke bawah, jadi nilainya adalah negatif. Nah, atau sama dengan berapa? 1 per 3. Jangan lupa negatif. Nah, bisa kita buktikan dengan rumus seperti ini tadi ya. Y2 min Y1 X2 min X1, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita ketahui dulu titik A nya berapa.
titik A-nya yaitu negatif 3, sama ya, negatif 3,1, negatif 1. Kemudian titik B-nya yaitu 3, negatif 3. Nah, kita masukkan nih, Y2 nya berarti negatif 3 dikurang Y1 negatif 1, ya kan, negatif 1. Nah, per X2 nya berapa? 3, kemudian dikurang X1 negatif 3. Jadi hasilnya berapa? Negatif 3 dikurang negatif 1. Negatif ketemu negatif jadi positif. Punya utang 3 dikurang 1 jadi masih punya utang 2. Kemudian negatif jadi positif. Nah, hasilnya sama kan? Terus kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Berapakah gradien yang melalui titik A 2,4 dan B 5,8? Kita jawab. Nah, titik A 2,4 dan titik B 5,8. Kita tulis dulu 2,4 dan B 5,8. Nah, kita pertama tentukan dulu X1 nya berapa, X2 nya berapa, Y1, Y2 nya berapa. Nah di sini jangan sampai terbalik ya. Nah, jadi X1 itu yang ada di A paling depan, jadi X1 nya 2, X2 nya 5. Terus kemudian Y1 nya 4, ya kan, Y2 nya 8. Nah, jadi masuk deh ke rumus. Nah, karena di sini yang diketahui titiknya, nah jadi kita bisa langsung menggunakan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, jadi berbeda dengan grafik ya, kita bisa langsung, kalau menggunakan grafik kita bisa langsung mengerjakannya dengan cara menghitung berapa langkahnya. Nah, kalau yang diketahui adalah titik-titiknya, jadi kita langsung saja menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, oke, lanjut ke pembahasan. Y2 nya yaitu 8, Y1 nya 4, terus kemudian X2 nya 5, Y1 nya 2. Jadi kita peroleh berapa? 4 per berapa? 5, 3. 4 per 3. Oke, jadi gradiennya adalah 4 per 3. Itu. Lanjut ke soal berikutnya. Yaitu jika gradien dari suatu garis yang melalui titik A B,5 dan B 7,5B adalah 5, maka nilai B adalah berapa? Nah, di sini kita perlu diketahui dulu berapa titik A-nya, yaitu B,5, kemudian titik B-nya 7,5B, terus kemudian gradiennya adalah 5 ya. Maka nilai B-nya berapa? Gitu kan?
Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus M Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Jadi kita ke sini ya. Jadi yang pertama kita masukkan dulu nilai M nya berapa, yaitu 5, terus kemudian Y2 nya 5B, Y1 nya 5, kemudian X2 nya 7, terus kemudian X1 nya B. Nah, di sini kita silangkan ya, 5B dikali 7 min B, 5 dikali 7 min B ya, terus kemudian 5B min 5 kali 7 35 min 5B. Nah, 5B negatif 5. Nah, di sini kita pindah ruas ya. Yang ada variabelnya ketemu dengan yang bervariabel ya. Terus kemudian di sini 5B ya dijumlahkan dengan, karena di sini positif ya kan, pindah ke sini menjadi negatif 5B sama dengan negatif 5, karena di sini positif menjadi negatif 35 ya. Negatif 5 dikurang 5 sama dengan 10B, negatif 10B. 35 negatif 35 negatif 5 negatif 40. Jadi nilai B nya adalah negatif 40 per negatif 10. Maka diketahui B sama dengan berapa? 4. Nah, jadi jika gradiennya melalui titik titik A B, 5 dan titik B 7,5B adalah 5, maka nilai B nya adalah 4 gitu. Nah, beda lagi jika yang ditanya adalah berapa titik A nya gitu. Jadi titik A nya adalah B nya 4,5. Terus kemudian titik B nya berapa? Nah, 7,5. Nah, awas, di sini 5B, jadi 5 dikali 4 ya. Di sini kan 5B, jadi 5 dikali B, B-nya karena 4, jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, ini kalau seumpamanya ditanya berapa titik A dan juga titik B. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Berapa gradien garis 2Y sama dengan 4X min 2. Nah, pada contoh-contoh sebelumnya ya, yang diketahui adalah untuk menentukan gradien adalah grafik ataupun titik-titik. Maka pada contoh soal berikut ini yang diketahui adalah garis ya kan, atau persamaan dari suatu garis. Jadi berapa nilai gradien dari suatu persamaan garis 2Y sama dengan 4X min 2. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasanya persamaan dari suatu garis adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 gitu. Atau
Y sama dengan MX plus C sama dengan 0. Nah, di sini karena yang diketahui adalah 2Y sama dengan 4X min 2, ya kan? Jadi yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah nilai Y ini menjadi 1, ya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan cara sama-sama dibagi menjadi dengan angka 2. Jadi 2Y dibagi 2 menjadi Y, ya kan, atau 1 sama dengan 4/2X min 2. Y sama dengan berapa? 4/2 menjadi 2X min 2. Nah, sesuai rumus di sini, ya kan, nilai gradien adalah koefisien X. Nah, koefisien X di sini adalah 2, jadi gradiennya adalah 2, gitu. Nah, ada juga bentuk soal, ya, dengan persamaan garisnya seperti ini nih, ya. Negatif 2X plus 4Y sama dengan negatif 2, ya. Mungkin teman-teman pernah menemukan soal seperti ini. Jadi bagaimana caranya? Ya sama, ya, bisa kita gunakan rumus Y sama dengan MX plus C sama dengan 0. Nah, jadi nilai Y nya kita tetap di sebelah ruas kiri, ya. Kemudian nilai X nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi negatif 2X dipindah ke kanan menjadi positif 2X, ya, negatif 2. Nah, karena di sini koefisien Y 4, sedangkan seharusnya koefisien Y adalah 1, maka perlu kita bagi 4 agar nilainya 1. Jadi 4Y dibagi 4 sama dengan Y, ya, atau 1. Kemudian sama dengan di sini 2X dibagi 4, ya, min 2/4. Jadi sudah ketahuan nih, nilai gradiennya adalah 2/4. Jadi bisa kita sederhanakan, nilai M nya adalah 1/2. Nah, selain menggunakan rumus ini, ya, jadi selain menggunakan rumus ini, maka ada juga jadi ada juga yang bisa kita gunakan, rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai gradiennya, yaitu dengan cara M sama dengan negatif A per B. Nah, negatif A nya yang mana, ya kan, yaitu koefisien X, ya. Nah, karena di sini negatif 2, maka ketika negatif ketemu negatif menjadi positif 2 per B nya adalah koefisien Y, yaitu 4. Jadi gradiennya adalah 1/2. Sama, ya kan? Bisa kita gunakan dengan rumus ini, ya kan? Atau juga bisa menggunakan rumus yang kedua ini, ya. Tergantung teman-teman enaknya yang mana, ya. Jadi bisa menggunakan ini ataupun menggunakan rumus yang kedua ini, ya.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Dan juga bila ingin ditanyakan bisa komen di kolom komentar di bawah ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.